Bernard Hopkins' shots, hitting Oscar De La Hoya with virtually every power punch now. Using his left shoulder. On a body punch by Hopkins. Bernard Hopkins adalah sosok yang melegenda di dunia tinju, tidak hanya karena prestasinya di atas ring, tetapi juga karena perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan ketekunan. Lahir pada 15 Januari 1965 di lingkungan yang keras di Philadelphia. Hopkins menghadapi masa-masa sulit sejak usia muda. Kehidupan kriminal dan kekerasan mengelilingi masa remajanya, dan pada akhirnya membuatnya harus menjalani hukuman penjara selama hampir 5 tahun di Great River Prison. Namun di balik jeruji besi, itulah babak baru kehidupannya dimulai. Saat di penjara, Hopkins menemukan passionnya dalam tinju. Ia berlatih dengan intensitas tinggi dan bertekad untuk mengubah hidupnya. Tinju menjadi pelarian bukan hanya dari masa lalunya yang kelam, tetapi juga dari kemiskinan dan kekerasan yang selama ini membayanginya. Setelah dibebaskan pada usia 23 tahun, ia memutuskan untuk mengejar karir profesional sebagai petinju. Namun, awal karirnya tidak berjalan mulus. Pada pertandingan debutnya tahun 1988, Hopkins kalah dari Clinton Mitchell dalam keputusan angka. Kekalahan tersebut tidak mematahkan semangatnya, justru membuatnya semakin bertekad untuk belajar dari kesalahan dan kembali menjadi lebih kuat. Setelah kekalahan pertamanya, Hopkins berlatih lebih keras dan akhirnya mencatat kemenangan demi kemenangan. Puncaknya terjadi pada tahun 1995 ketika ia merebut gelar juara dunia kelas menengah versi IBF setelah mengalahkan Segundo Mercado. Gelar tersebut hanyalah awal dari dominasi panjang Hopkins di kelas menengah. Ia mempertahankan gelarnya selama lebih dari 1 dekade dengan 20 pertarungan berturut-turut. Dominasi Hopkins di era tersebut membuatnya mendapat julukan The Executioner. Julukan yang sangat tepat, mengingat cara ia mengeksekusi setiap lawannya dengan kecerdasan dan ketangguhan yang luar biasa. Keunggulan Hopkins di atas ring tidak hanya terletak pada kekuatan fisiknya, tetapi juga pada kecerdasan dan strateginya. Ia dikenal sebagai petinju yang sangat memahami teknik bertarung, menggunakan taktik untuk mengecoh lawan-lawannya. Meski tidak memiliki kekuatan pukulan luar biasa seperti beberapa petinju lainnya, Hopkins mengandalkan teknik bertahan dan serangan baliknya efektif. Ia adalah seorang teknis sejati dalam dunia tinju, seorang petarung yang cermat, sabar, dan penuh perhitungan. Pada tahun 2001, Bernard Hopkins mencapai puncak karirnya di kelas menengah ketika ia menjadi juara dunia tak terbantahkan setelah mengalahkan petinju legendaris Felix Trinidad dalam turnamen unifikasi. Kemenangan ini membuatnya menjadi juara tak terbantahkan di kelas menengah, di mana ia memegang gelar dari 4 organisasi tinju utama, WBC, WBA, IBF, dan WBO. Keberhasilan ini tidak hanya mencatatkan namanya dalam buku sejarah tinju, tetapi juga menegaskan reputasinya sebagai salah satu petinju kelas menengah terhebat sepanjang masa. Namun, Hopkins tidak berhenti di sana. Meski banyak petinju yang memilih pensiun pada usia ke-30, Hopkins terus bertarung hingga usia yang luar biasa untuk seorang atlet tinju. Pada usia ke-40-an, ia memutuskan naik ke kelas light heavyweight dan meraih lebih banyak gelar. Salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya terjadi pada tahun 2011. Ketika itu, usianya menginjak angka 46 tahun. Ia mengalahkan Jean Pascal untuk menjadi juara dunia versi WBC di kelas light heavyweight. Kemenangan ini membuatnya menjadi juara dunia tertua dalam sejarah tinju pada saat itu, melampaui rekor George Foreman yang sebelumnya meraih gelar juara dunia pada usia 45. Namun pencapaian Hopkins yang paling luar biasa datang 3 tahun kemudian, pada tahun 2014, saat usianya menginjak 49 tahun. Dalam pertarungan yang dinantikan banyak penggemar tinju, Hopkins menghadapi Beibut Sumenov, seorang petinju yang jauh lebih muda. Di luar dugaan banyak orang, Hopkins berhasil mengalahkan Sumenov dan merebut gelar juara dunia versi WBA dan IBF di kelas light heavyweight
Dengan kemenangan ini, Hopkins resmi memecahkan rekornya sendiri sebagai juara dunia tertua dalam sejarah tinju. Sebuah pencapaian yang seolah tidak masuk akal bagi banyak orang. Keberhasilan Bernard Hopkins di usia senja dalam olahraga yang begitu brutal seperti tinju membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang atlet berbakat, tetapi juga seorang yang memiliki disiplin dan dedikasi luar biasa. Selama bertahun-tahun, Hopkins menjaga kondisi fisiknya dengan sangat ketat. Ia tidak pernah mengonsumsi alkohol, menghindari makanan yang tidak sehat, dan selalu berlatih dengan keras. Gaya hidup disiplin inilah yang memungkinkan Hopkins tetap kompetitif bahkan ketika usianya sudah mendekati setengah abad. Hopkins juga dikenal sebagai petarung yang sangat pintar. Di luar ring, ia terlibat aktif dalam manajemen karirnya dan mengambil keputusan-keputusan cerdas terkait pertarungannya. Ini membuatnya menjadi sosok yang tidak hanya disegani di atas ring,